Selamat berakhir pekan pemirsa, kembali lagi dengan Kabar Pagi. Bersama saya, Malika Aulia, yang akan menemani Anda di beberapa menit ke depan, yang pastinya dengan berita terkini dan teraktual. Nah pemirsa, jika Anda ingin berwisata dengan nilai edukasi, Museum Sono Budoyo Yogyakarta bisa menjadi referensi Anda untuk menghabiskan waktu akhir pekan. Seperti apa? Kita simak liputannya. Museum yang ada di belakang kita. Museum apa sih ini? Nah, jadi di sini ada Museum Negeri Sono Kembali lagi bersama kami di One News. Perkenalkan, saya Nabila Bunga Yulinda, bisa dipanggil Bella. Saya Bagas Nursiawan, biasa dipanggil Bagas. Kali ini kita akan mengulas dan meliput salah satu museum yang ada di belakang kita. Museum apa sih ini? Nah, jadi di sini ada Museum Negeri Sono Budoyo Yogyakarta. Di Museum Sono Budoyo ini terdapat 2 unit. Nah, sekarang kita lagi di unit pertama nih. Langsung masuk aja yuk. Yuk. Sebelum kita masuk ke museumnya, tentunya kita harus membeli tiket dahulu ya pemirsa. Ya, itu untuk tiket di sini dibanderol dengan harga 5.000 untuk pelajar atau anak-anak seperti kami, 10.000 untuk umum atau dewasa, dan 20.000 untuk mancanegara. Nah, setelah kita membeli tiket, saatnya kita masuk ke Museum Negeri Sono Budoyo. Selama di dalam museum, peraturannya tidak boleh makan, minum, dan menyentuh koleksi, boleh mengambil foto dan video, tapi tidak boleh menggunakan flash. Terima kasih, selamat berkunjung. Terima kasih, Mbak. Baik, kita sudah sampai di ruang pengenalan. Yang ini adalah awal dari ruang-ruangan di Museum Sono Budoyo ini. Di sini terdapat beberapa objek sejarah. Ya, salah satunya yang bisa kalian lihat adalah Pasren. Kita sudah sampai di ruang prasejarah. Di ruang prasejarah ini menyuguhkan berbagai koleksi tentang prasejarah, yaitu manusia di mana sebelum modern. Di ruang koleksi ini berkaitan dengan cara hidup manusia di zaman purba atau masa sebelum di mana tidak ada teknologi. Ruang klasik. Di ruang ini memamerkan berbagai koleksi bernuansa religi seperti Al-Quran, naskah-naskah lama, dan koleksi poning yang tersajikan secara rapi di ruang ini. Berbicara untuk upaya pelestarian, Sono Budoyo sendiri punya langkah-langkah untuk melakukan suatu perawatan. Adanya koleksi yang disajikan secara digital memberikan pengalaman baru dalam bereksplorasi di ruangan ini. Inilah yang disebut dengan ruangan klasik.
Di ruang batik ini kalian dapat melihat berbagai batik yang tentunya tidak hanya dari Jogja saja, bisa dari luar Jogja ya guys. Ya, batik ini merupakan seni dan teknologi dari leluhur bangsa juga ya. Di sini, di dalam ruang wayang, kalian dapat menemukan pertunjukan digital yang ditampilkan dalam layar proyektor. Di sini berceritakan tentang Ramayana, penculikan Dewi Sinta oleh Rahwana. Di ruangan ini juga terdapat koleksi wayang kulit. Wayang golek. Di ruangan ini terdapat beberapa koleksi wayang golek yang bisa kalian temui di Museum Sono Budoyo. Dalam ruangan selanjutnya, tetapi dalam ranah wayang, terdapat ruangan topeng ya guys. Di sini topeng-topeng ini digunakan untuk pertunjukan atau perhiasan dalam rumah-rumah. Di ruangan Jawa Tengah ini kalian dapat menemukan ukiran-ukiran khas Jawa Tengah tentunya yang berasal dari Jepara, salah satu yang terbaik di dunia guys. Ruang senjata. Di ruang senjata ini memamerkan beragam koleksi senjata dengan berbagai bentuk dan fungsi seperti keris, tombak, patrem, kapak, wedung, dan celurit. Di Museum Sono Budoyo ini juga terdapat ruang dolanan, yaitu memamerkan permainan-permainan yang dimainkan anak zaman dahulu. Tidak hanya budaya Jogja saja yang terdapat di sini, tetapi juga ada budaya lain. Contohnya ialah Jawa Tengah, Madura, dan Bali. Nah, di sini kita sudah memasuki gedung kedua ya. Kita masuk aja langsung. Jangan lupa tiketnya ya. Gedung baru ini baru diresmikan pada November tahun 2022. Di lantai 2 ini kalian dapat menemukan berbagai koleksi dari seni tari dan tari pertunjukan.
dan ada juga topeng ukir. Di bagian wayang ini terdapat fun activity yang bisa digunakan sebagai spot foto menarik buat kalian. Di lantai 3 ini kalian dapat menemukan koleksi berbagai keris dan senjata. Nah, keris merupakan senjata tajam golongan belati yang memiliki ragam fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara, bagian barat dan bagian tengah. Lanjut ke ruangan berikutnya. Di sini kalian disuguhkan dengan berbagai macam jenis tombak yang kalian bisa lihat. Nah, di lantai ini memamerkan tentang daur hidup. Terdapat juga miniatur-miniatur yang menceritakan tentang daur hidup. Seperti di sini juga ada fasilitas yang dimiliki oleh Museum Sono Budoyo, yaitu foto booth yang bisa dijadikan untuk kenang-kenangan. Mungkin itu saja yang bisa kami liput. Semoga memberikan kesan positif untuk kalian yang menonton. Saya Bagas Nur Setiawan. Dan saya Nabila Bunga Yulinda. Pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Lapangan Denggung memang mengalami peralihan fungsi. Dari awalnya hanya berperan sebagai hutan kota, kemudian dijadikan lapangan atau taman seperti saat ini. Pemerintah Kabupaten Sleman terus melakukan pembenahan di setiap sudut wilayahnya, termasuk salah satu yang cukup menarik perhatian adalah lapangan Denggung yang berlokasi di Jalan Magelang kilometer 10 Denggung Tridadi Sleman. Jika dahulu memiliki kesan tak terawat, saat melihat lapangan yang dijadikan sebagai alun-alun Sleman itu, kini masyarakat dibuat pangling dengan penampilan barunya. Di tengah minimnya ruang berekspresi, kehadiran Taman Denggung ini menjadi sarana untuk melakukan banyak aktivitas di ruang terbuka. Tidak heran jika lapangan Denggung selalu ramai dan tak pernah sepi pengunjung. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Malika Aulia pamit undur diri. Selamat menikmati akhir pekan Anda dan jangan lupa untuk terus menyaksikan Kabar Pagi. Selamat siang, terima kasih dan sampai jumpa.